pun lanjut. Iya, ini beberapa tokoh dari komunitas adat budaya spiritual dan budayawan sekota Mojokerto Jakarta. ini. Nah, Terus ini niki ini di Rusia. Jadi di Rusia tahun 2019 juga. Ini Februari. Beliaunya ini adalah Kementerian Kebudayaan dari kota eh, Rusia, dari Rusia. Nah, ini Menteri Keamanan, Menteri Pertahanan Keamanan seperti di Rusia. sini Menteri Pertahanan Iya. Indonesia itu Prabowo. Kalau di sana Menteri Pertahanan di Pertahanan, Rusia. iya, di Rusia. Ini juga saya membuka situs yang di Rusia itu ada sekitar 20-an situs. Kalau di sana di Rusia itu situs yang terpendam susah untuk dibuka sebab apa sudah banyak sekali berdiri gedung di bawah di atasnya. Oh, di atasnya tuh gedung-gedung. Iya, gedung-gedung. Jadi tidak terurus yang di bawah itu gitu. Nonton sing jelas no wong Jawa malah. Nah, menika teng sebelah menika. Ini waktu di kota Buyuk, Turki. Ini kota Buyuk ini Turki ini juga menyimpan beberapa puluh situs yang sempat terungkap tahun 2019. Di sana juga ada masjid yang berasal bahan bakunya itu dari bata, tapi batanya bata Mojopahit. Nah, Mojopahit loh. Sama seperti bata Mojopahit terakota. Terakota. Jadi halus, tipis dan panjang. Itu. Jadi kalau tera gunung itu percantian tera gunung itu seperti di mana itu di Sumber Tetek atau Candi Belah itu tera gunung. Jadi kalau terakota itu lebih tipis dan lebih panjang. Nah, ini di daerah Buyuh itu juga banyak sekali situs yang berbentuk seperti tempat meditasi. Kalau di zaman dulu itu seperti terkurung, jadi atasnya itu bulat. Jadi terus bentuk bangunannya juga bulat gitu, jadi bulat lonjong. Itu meditasi itu full itu batu bata merah. Ini Terus jenengan jelasaken wau ada manusia yang usianya sampai ribuan tahun. Ya, Nah, itu di manusia kota merah. Manusia merah itu juga ada di kota Buyuk. Nah, itu ada manusia yang seperti manusia luar angkasa. Itu sebenarnya dulu manusia asli dari kota manusia. Buyuk, dan umurnya itu usianya itu lebih dari 100 tahun. Jadi Bahkan ada puluhan yang bahkan ribuan tahun. tahun Itu masih sampai hidup. masih hidup. Itu sampai mengkeriput, sampai enggak karu-karuan wajahnya itu, dan juga mengecil. Nah, Jadi mengecil. Semakin tahun itu semakin mengecil. itu bukti bahwa Sang Maha Kuasa itu ternyata dengan para manusia itu nyambung. Walaupun usianya sampai ribuan tahun, ternyata ya tetap wujud manusia. Gitu. Dan mereka di sana di Buyuk, Turki itu banyak sekali yang menganut ajaran animisme. Seperti orang Jawa. Jawa dulu percaya dengan leluhur. Nah, kan gitu. Bukan menyembah leluhur tapi menghormati leluhur. Nah, kan ngoten. Nah, ini yang dengan ini dengan Raja Tabanan, beliaunya Cokorda Anglurah ini, yang ini. Nah, ini beliaunya hampir. Dalam rangka nopo niku Ki? Ini juga untuk studi banding untuk mengenai tata sesaji yang di Bali sama di Jawa. Jadi apa persamaan dan perbedaan daripada sesaji Jawa dan sesaji Bali? Jadi ternyata ada persamaan. Ada persamaan juga ada perbedaan. Kalau di Bali itu perbedaannya hanya memakai sesaji atau sandingan itu yang bersifatnya kering. Jadi kayak makanan itu kering. Tapi kalau Jawa itu kan banyak yang basah, seperti kayak buah itu sama. Kalau orang Bali ada yang pakai buah, harus pakai buah. Tetapi kalau orang Bali
itu jarang pakai tumpeng. Tumpeng kendit, tumpeng kuat, tumpeng emas, sego golong itu ndak ada di sana. Nah, kalau orang Jawa itu mengedepankan tumpeng dan makan makanan yang sesaji yang berbentuk dari bahan basah itu. Oke, monggo kali lenggah malih. Nah, ini di Batu Ponjok kemarin 2021. Barusan ini. Ini 1 bulan yang lalu ini. Niku dalam rangka mensejarahkan menapa niku? Ini mensejarahkan dari perjalanan Ratu Kidul. Ini ada perahu diyakini sudah membatu. Ini diyakini oleh beliau-beliaunya para leluhur, para pecalang dan para bedanda, para wiku di Singaraja itu diyakini bahwasanya ini perahu dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa laut. Nah, ternyata saya lihat juga memang benar ini bukan olahan manusia. Ini bukan tangan manusia yang membuat, tetapi dari alam. Dan di sana juga kalau hari-hari tertentu ini ada selendang kuning yang di sini. Ada selendang kuning. Itu menandakan bahwasanya ada beliaunya para leluhur yang di sana menampakkan entah Ratu Kidul bener, entah Ratu Lor, apa Ratu Kuning. Itu soalnya apa? Persamaan daripada Ratu Kidul itu beda-beda tipis, Mas. Beda-beda tipis. Jadi kalau orang yang nggak paham ya dinyatakan itu Ratu Kidul gitu aja. Gitu. Monggo. Niki lukisan apa niki? Nah, ini lukisan kemarin tahun 2020. Ini waktu Ruwat Hamurwokolo di sini, Ruwat Hamurwokolo, Ruwat Sukerto, dan Ruwat Alam Bumi Sekalir di bulan Suro. Sing lukis jenengan nggih? Yang melukis ini saudara dari Surabaya juga, yaitu Mas Fatkur, juga dari bimbingan dari Paseban Suryo Sejati, dan juga sering kesini. Jadi ini lukisannya lukisan spiritual. Jadi kejadian spiritual waktu ini meruat manusia atau siraman, dan ini ada beberapa gambar yang digambarkan sebagai para peri dan para makhluk-makhluk astral yang ingin diruat juga di dalam bulan Suro. Juga para dewa, para resi, para brahman yang di sini ini menyaksikan kejadian ruatan di Paseban Suryo Sejati sini. Di sini nggih. Iya, Nggih. Monggo kali lenggah malih. Terus kembali tadi kula mendengar sebelum direkam tadi Ki Purbo juga sempat menceritakan bahwa ada letusan gunung-gunung yang di Jawa, khususnya Jawa Timur nggih menika Candi Babon. Lah niki kula Gunung Babon. Ngapunten kok keliru Candi Babon. Gunung Babon. Lah niki kula nembe krungu ki ngapunten niki para pemirsa atau anak-anak atau adik-adik kita mungkin baru mendengar apa itu Gunung Babon. Nah, kersane kula kali adik-adik kita, dulur-dulur kita ben semerep sing pundi sih Gunung Babon niki, selama ini saya juga baru kali ini mendengar. Monggo Ki niku ya napa ceritane? Berkaitan dengan Gunung Babon. Kalau Gunung Babon itu sekarang tidak pernah diekspos dan tidak pernah diceritakan. Lah niku. Kalau era tahun 80 sampai 90-an itu banyak diekspos di sandiwara radio. Khususnya di Saur Sepuh. Nah, di Saur Sepuh era 80 90-an itu sejarah tutur tinular ataupun cerita apa itu di sandiwara radio waktu itu menyebut Gunung Babon. Jadi kerajaan Majapahit waktu itu ada Brahma Kumbara atau apa itu sebenarnya hanya cerita fiktif, tetapi alurnya itu mengenah kepada sejarah berapa persen. Jadi kalau saya lihat dan saya pernah berangkat ke Leiden, Den Haag di Belanda sana, di perpustakaan sejarah di
Nggih. Leiden. Memang kalau letusan Gunung Babon itu meluluhlantakkan seluruh kerajaan ataupun situs-situs di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, dan letak Gunung Babon itu di Gunung Welirang sekarang. Sekarang dinamakan Gunung Welirang. Welirang. Kalau zaman dulu namanya Gunung Babon. Itu gunung terbesar di Jawa Timur. Berarti yang ada sekarang itu seperti Gunung Welirang, terus Gunung Arjuno, terus Gunung Kelut itu justru anakane Gunung Babon. Nggih 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 niki nembe krungu saestu kula baru kali ini mendengar ada Gunung Babon. Selama ini saya belum pernah dengar. Makanya kalau dari Serat Pararaton juga menyebutkan bahwasanya Raden Wijaya itu mendirikan kerajaan itu asalnya dari hutan terik. Hutan terik bukan hutan tarik nggih. Bukan hutan tarik. Soalnya ini ada dua versi. Dua versi. Ada hutan tarik, ada hutan terik. Lah niki sing menurut istilahnya ritual jenengan atau pengalaman jenengan disesuaikan dengan sejarah atau bukti otentik yang ada di Leiden Belanda, ternyata hutan terik nggih. Hutan terik. Bukan hutan tarik nggih nggih. Monggo lanjut. Kalau hutan terik kan ada dua, makanya kok diyakini bahwasanya kerajaan Mojopahit itu ada di Jombang. Mojo Agung, enten sing ngarani Mojo Agung. Itu ada Mojopahit itu ada beberapa raja agung. Raja Agung. Raja Agung. Jadi tidak hanya satu raja, tetapi sampai 13 raja Nah, yang niki berkuasa. Nah, awalnya itu dari hutan terik wilayah Sidoarjo. Sidoarjo, nggih nggih. Makanya kalau diceritakan di Serat Pararaton itu Raden Wijaya itu dapat dawuh membuka hutan terik itu, dan besok masa puncak kejayaan kerajaannya itu mendekati Gunung Babon. Nah, ngapunten niki kula perjelas malih. Ternyata yang dulunya hutan terik sekarang desa Terik masuk wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Lah niki kersane kula niki ben gak keliru. Nek Tarik ya memang Sidoarjo tapi Kecamatan Tarik, tapi kalau Terik itu kecamatannya ikut Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Sama-sama Sidoarjo, tapi ini desa Terik, Kecamatan Krian, kan ngoten. Kalau Tarik itu Kecamatan Tarik, kabupatennya tetap Sidoarjo. Ternyata bukan di Mojokerto. Lah, ngoten, monggo dilanjut. Ya, terus sampai merembet ke wilayah selatan, jadi berjalan ke selatan mendekati Gunung Babon. Tidak jauh dengan wilayah atau telatah Kediri dan Singosari. Sebab asal usulnya itu dari beliau-beliaunya Raja Singosari. Berarti makanya terakhir yang diketahui dan yang umum itu kan di wilayah Trowulan Mojokerto. Lah niku itu sudah kerajaan Mojopahit era baru, Mojopahit yang bercampur Islam. Makanya disimbolkan di sana itu ada Candi Kedaton. Candi Kedaton itu perpaduan antara Hindu, Buddha dan Islam. Sekedap, kalau yang Majapahit pertama atau Raden Wijaya itu justru masih di Terik sini ya, di Terik, nggih. Dan ternyata ada 13 raja ya. Sementara yang saya pahami cuma Brawijaya 5 selesai. Lah niku. Lah niki nek kalau kita bicara tahun, kira-kira menurut pengalaman jenengan secara ritual itu tahun berapa waktu niku nek kira-kira mawon? Kalau masa keruntuhannya itu memang dari Brawijaya 5. Oh, masa keruntuhannya. Ya, masa keruntuhannya. Jadi masa keruntuhan itu Brawijaya 5 itu sudah hancur lebur. Jadi peralihan peradaban dari Buddha ke Islam itu Majapahit mendapatkan berhala besar. Jadi ternyata bukan perang ya. Bukan perang. Ternyata jadi, alun munggah daratan atau jadi banjir, kayak lahar, banjir bandang utawa bandang lahar itu juga alun munggah daratan. Dan meluluhlantakkan serta menenggelamkan kerajaan Majapahit sampai teruruk
2 meter, 3 meter, paling dangkal sendiri itu 1,5 meter. Ya, kalau masalah yang ditulis oleh Ceritakan. para sejarawan atau para pakar sejarawan yang mengalami perang antara Islam sama Buddha, Hindu Buddha, waktu itu Hindu Buddha. ya, Hindu Buddha itu ya memang ada, tapi nggak sampai separah itu. Kalau sejarah dari leluhur itu memang sampai sekarang ini tidak akan luput dari peperangan atau perbedaan konflik. Nggih, leres. Ya, kalau dulu itu perang adu fisik, jadi kayak perang kerebutan kekuasaan itu adu fisik dan politik. Nggih. Kalau ilmu politik mulai zaman kerajaan dulu para leluhur itu sudah ada, Nggih. tetapi tidak sampai meluluhlantakkan Semuanya. Berarti Gitu. keruntuhan kerajaan-kerajaan dulu ternyata dari bencana alam yang sangat besar sehingga Ya, tertutup lah, istilahnya kerajaan ditutup oleh tanah lahar campur banjir bandang itu tadi. Nggih. itu bukti otentik yang terakhir kemarin penelitian dari arkeologi, dan saya juga menyatakan ke sana di situs Kumitir. Situs Kumitir itu benteng kerajaan Mojopahit yang ada di Jatirejo. Jatirejo niki berarti sini saja nggih. Kecamatan Nggih. Jatirejo berarti Mojosari, dekat Mojosari nggih. Mojosari. Nah, itu juga reruntuhan gunung, ada abu dan batu vulkanik dari perut bumi itu sangat erat menempel di beberapa situs yang ditemukan Oleh di sana. letusan Gunung Babon. Nah, niki biar kita ini para ibaratno milenial atau saya sendiri baru tahu ternyata bukan perang Bubat atau perang Paregreg. Kalau kita membaca sejarah zaman SD kan katanya perang Paregreg, ternyata itu kena letusan Gunung Babon. Nggih, lanjut nggih. Jadi kalau kalau peperangan itu memang ada, tetapi Tidak sedahsyat separah nggih. yang diceritakan ataupun yang digembar-gemborkan, ditulis di sejarah ataupun apa, itu hanya untuk Mengaburkan sejarah. Okay. Jadi supaya ada unsur politik untuk membenci ataupun tidak senang kepada salah satu kelompok leluhur atau apa, nah itu bisa ditulis kayak gitu. Tapi yang sebenarnya itu keruntuhan dari situs-situs leluhur itu dari alam sendiri. Nggih. Sebagai contoh itu ya Ki, lumpur lapindo lah itu kan contoh yang di bawahnya itu kan ada perumahan, ada pabrik lah. Kalau itu 100 tahun lagi terus kemudian orangnya ganti. Terus menemukan lu iki ono omah nah, itu kan lagi yang mengepul itu sudah berhenti. Sudah berhenti kan, tidak mengeluarkan lumpur lagi. Ini nanti orang-orang seperti kita ini sudah waktunya balik ke alam, ganti lagi para turun-turun kita, entah turun ke berapa, entah turun ke 12 atau ke 15 yang akan datang ini lah, terus nanti menemukan lagi lah itu. Oh, dulu di sini ada ini, ada kampung, ada perumahan, ada pabrik dan lain sebagainya, ada gudang. Nanti digali lagi, oh ternyata di sini ada kehidupan, ada kampung. Sama seperti sejarahnya runtuhnya Mojopahit, Singosari dan Tumapel dan lain-lainnya, Jenggolo itu sama. Jadi ya sampai nggak kelihatan rata dengan tanah itu ya karena bencana alam juga seperti Lapindo itu. Dan bukti jenengan pernah menemukan salah satu situs yang di pundi tadi? Di Sidoarjo. Itu di Desa Urangagung. Urangagung Sidoarjo. Penemuan terbaru niku nggih. Itu penemuan 2014. Oh, 2014. Dan sekarang sudah menjadi tempat wisata, juga sudah nyata terlihat situsnya dan dinyatakan sebagai sendang, katanya sendang agung milik kerajaan
Jenggolo. waktu itu. Jenggolo itu kalau rajanya Erlangga waktu itu lah, nggih. Dan itu sudah merupakan bukti otentik. Di situ ada tertulis tahun berapa kira-kira? Kalau sandi ataupun bukti otentik yang menyebutkan tahun di Sendang Agung itu belum ada. Belum tertulis nggih. Belum ketemu, Mas. Belum ketemu. Sebab untuk penggalian itu masih belum sempurna. Nggih. Belum sempurna. Jadi hanya digali oleh para pecinta alam dan simpatisan daripada adat budaya Nusantara, khususnya orang warga setempat dan para penggiat budaya aja yang jadi belum ada campur tangan dari pemerintah yang mempedulikan tentang situs Urang Agung itu. Jadi manual. Gitu, manual. Padahal sudah dilaporkan ke Dinas Purbakala Mojokerto nggih. Iya, sudah. Nggih. Tetapi ya hanya berhenti di situ aja. Jadi tentu saja. Jadi tidak bisa dideteksi secara langsung. Kemungkinan kalau dibuka langsung ya itu bisa ketemu angka tahun ataupun sandi yang menuliskan ini tahun berapa dari raja siapa itu bisa ketemu. Tapi penemuan yang di sana itu saya menemukan tulang manusia. Jadi tulang manusia, terus beberapa guci dan alat-alat tembikar ataupun keramik yang era sekitar zaman Jenggolo. Jadi berarti sebelum Singosari. Sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit. Berarti di Sidoarjo ini termasuk banyak situs-situs tua. Atau ibaratnya sebelum Majapahit, sebelum Singosari, ternyata di Sidoarjo ini banyak kerajaan-kerajaan tua besar. Nggih. Dan dari para raton juga menyebutkan bahwasanya cikal bakal sebenarnya. Cikal bakal dari raja-raja besar termasuk Angling Darmo itu juga dari Tumapel. Dari Jenggolo. Justru lebih tua Jenggolo daripada Angling Darmo. Iya. Jadi Raja Jenggolo itu mempunyai putra itu 99. Itu putri semua. Salah satu putrinya itu dinikahi oleh raja dari Bojonegoro. Dan lahirnya Dewi Setiawati, istrinya Angling Darmo itu ceritanya demikian. Gitu. Seperti itu. Dan menurunkan raja-raja Jawa. Gitu. Nggih. Lah niki kan yang saya baca waktu saya sekolah dulu kok banyak yang tidak sesuai masalah tahun ini loh. Kok seolah-olah Angling Darmo lebih tua dari peradaban Kediri lah niki seolah-olah lho nggih kula dhewe nggih lali wong sejarah, kita belajar sejarah cuma SD. Nggih lah, dengan adanya informasi dari jenengan yang sudah menemukan langsung atau penemu langsung dari situs yang ada di Urang Agung, ini membuktikan bahwa ternyata Sidoarjo ini dulunya pernah ada kerajaan besar yang namanya Jenggolo itu. Nggih. Makanya ada di situ di Jenggolo sana itu perkumpulan Jenggolo Mani atau paguyuban Jenggolo Mani yang ada di Museum Putantular Sidoarjo. Itu nama Jenggolo Mani itu paguyuban yang dipakai sekarang Jenggolo Mani itu dari kerajaan. Asal usul Sidoarjo itu yaitu Jenggolo Mani gitu. Ngoten. Nggih. Rajanya yang bernama Raja Cundomani. Nah niki kan saya juga baru tahu kalau ada beberapa raja yang saya tahu selama ini kan cuma Erlangga saja. Lah sebelum Erlangga berarti ada ya? Ada. Lah gini ku. Jadi cikal bakal dari Erlangga itu ya Prabu Cundomani. Bukan Udayana ya yang loh lah gini ku loh. Selama ini yang saya tahu informasi yang saya dengar Prabu Erlangga putra dari Prabu Udayana yang ada di Bali. Ternyata atasnya Erlangga Cundomani malah.
Walah, nggih. Lanjut. Jadi semua itu kalau zaman dulu itu eh, saling mendekati kalau di Penanggungan itu porosnya mana, terus dari kerajaan Singosari itu porosnya kerajaan Singosari dan senternya itu di gunung apa. Nah, kalau Nggih. di Mojopahit itu tuh senternya di mana, mengapa kok dari hutan terik sampai ke Trowulan Nggih. yang terakhir itu Nggih. di Trowulan yang terbesar katanya. Sebab Hmm, itu mendekati dari Gunung Babon dan tidak akan jauh dari para leluhurnya. nggih. Jadi dari leluhur Mojopahit khususnya leluhurnya dari Raja Singosari, Nggih, leres. Malang dan Kediri, Nggih. Gelang-gelang. Nggih. Kinten-kinten cekap nanti bisa dilanjut lain waktu. Nggih. Matur suwun para dulur. Rahayu.